Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eki Pirnanda, mahasiswa Universitas Islam Indragiri, semester 1 kelas C. Program studi Sistem Informasi, mata kuliah Nahwu Sharaf, dosen pengampu Bapak Muanif Ridwan SPD IMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Pada dasarnya, ilmu sharaf adalah bagian dari ilmu nahwu. Lalu, apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sharaf? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kalimat bahasa Arab. Sedangkan ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu sharaf itu menyediakan kata-katanya, sedangkan ilmu nahwu itu memberikan kita kaidah bagaimana cara menyusun kalimat yang benar, termasuk di dalamnya cara memberi harokat yang benar. Karena di dalam bahasa Arab, perbedaan harokat juga bisa menyebabkan perbedaan makna. Nah, agar kita bisa memahami perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf, saya akan memberikan contoh kalimat jalasa Zaidun yang memiliki arti Zaid telah duduk. Jika kita melihat kalimat ini, maka kita bisa melihat peran ilmu sharaf dan peran ilmu nahwu dalam susunannya. Yang pertama adalah kata jalasa. Ada alasan kenapa kata kerja yang dipilih adalah jalasa, dan ada pula alasan kenapa Zaid di sini memiliki harokat dhammatain sehingga menjadi jalasa Zaidun bukan jalasa Zaidan ataupun jalasa Zaidin. Kemudian yang kedua, ada alasan kenapa kata jalasa lebih didahulukan daripada kata Zaidun. Kita lihat di sini adalah jalasa Zaidun, bukan Zaidun jalasa. Nah, yang kita bahas ini adalah ilmu nahwu, karena kita mempelajari susunan kata dalam suatu kalimat. Adapun peranan ilmu sharaf dalam susunan kalimat ini terletak pada pemilihan kata jalasa. Kenapa yang dipilih adalah kata jalasa? Padahal kata jalasa sendiri itu memiliki 14 bentuk. Ada bentuk jalastu yang memiliki arti saya telah duduk. Kemudian jalasta yang memiliki arti kamu telah duduk dan bentuk yang lainnya. Sedangkan jalasa sendiri adalah kata kerja untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata seperti jalasa menjadi jalasta, menjadi jalastu, dan perubahan bentuk lainnya masuk ke dalam pembahasan ilmu sharaf. Kesimpulannya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat baik harokatnya maupun letaknya. Adapun ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ilmu nahwu dan ilmu sharaf sering disebut oleh para ulama dengan istilah ilmu alat, karena memang ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala Islam dan mempelajari seluruh cabang ilmu Islam. Tidak mungkin kita bisa mempelajari tafsir dengan baik kecuali setelah kita memahami bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah dengan baik kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami lautan ilmu yang luas dari para ulama yang kita jumpai pada kitab-kitab mereka kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Jadi, benarlah perkataan seorang penyair
yang mengatakan bahwa an-nahwu aula awalan an yu'lama idil kalam dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu yang mencakup ilmu sharaf adalah ilmu pertama yang paling utama untuk dipelajari karena perkataan Allah dalam Al-Quran, perkataan Rasul dalam hadis, perkataan ulama dalam kitab-kitabnya tidak dapat dipahami kecuali setelah kita mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pentingnya mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.